Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yan Peterson Balak, teman saya Gerlan Nanta, dan teman saya Andrianto Chandra. Yang akan kita bahas adalah database relasional. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama kita menjelaskan pengertian database, menjelaskan pentingnya dan keuntungan database, serta juga perbedaan sistem database dan sistem warisan berbasis file. Menjelaskan perbedaan antara tampilan logis dan fisik pada database, menjelaskan konsep fundamental sistem database seperti DBMS, skema kamus, dan bahasa DBMS, menjelaskan apa yang dimaksud dengan database relasional dan persyaratan dasar database relasional. Kita mengenal apa itu database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi database. Adapun juga file versus database seperti yang digambar. Teman-teman dan Bapak dosen bisa melihat. Jadi yang selanjutnya adalah keuntungan sistem database. Jadi yang pertama adalah integritas data. Integritas data yaitu data yang sama akan saling berelasi. Contohnya, jika data satu berubah, maka data yang sama akan mengalami perubahan. Yang kedua adalah pembagian data. Pembagian data yaitu data dapat dibagikan ke orang lain sehingga data dapat digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga adalah meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data. Yang keempat adalah independensi data. Independensi data yaitu data tidak dapat melakukan perubahan ketika diakses oleh orang lain. Yang kelima adalah analisis lintas fungsional. Selanjutnya adalah perbedaan tampilan logis dan fisik. Tampilan logis adalah bagaimana seseorang secara konseptual mengelola, memahami, dan menampilkan hubungan antara item-item data. Sedangkan tampilan fisik adalah cara data secara fisik disimpan dalam sistem komputer. Yang selanjutnya lagi adalah skema, kamus data, dan bahasa DBMS. Skema adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database, hubungan antara mereka, dan model yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data. Skema terbagi atas 3 level. Yang pertama adalah skema level konseptual, skema level eksternal, dan skema level internal. Selanjutnya lagi adalah kamus data. Kamus data adalah informasi mengenai struktur database, termasuk deskripsi setiap elemen data. Yang selanjutnya lagi adalah bahasa DBMS. Bahasa DBMS itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Bahasa bagaimana kita membuat database, membuat tabel, dan membuat view sebagainya. Yang selanjutnya lagi adalah DML atau Data Manipulation Language. Bagaimana kita menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Yang selanjutnya adalah DQL atau Data Query Language. Bagaimana kita mencari data, mengurutkan data, dan tentu saja membaca data. Selanjutnya adalah database relasional. Database relasional merupakan jenis database manajemen sistem yang terbaru yang memberikan gambaran atau bahkan skema yang menjelaskan tentang hubungan antar tabel. Selanjutnya, persyaratan database relasional. Yang pertama, setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Yang kedua, kunci utama tidak bisa nol. Yang ketiga, kunci asing jika bukan nol harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utamanya pada tabel lainnya. Yang keempat, skema atribut dan kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang mengidentifikasi berdasarkan kunci utama. Demikianlah hasil dari kerja kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.